Ramadan bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga bulan perayaan lahirnya petunjuk terbesar bagi manusia. Teman-teman tahu nggak kenapa Al-Quran turun di bulan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena bulan ini penuh dengan keberkahan dan kesucian, maka Allah memilihnya untuk menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa nuzulul Quran. Jadi, bulan Ramadan dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan loh. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran saat berpuasa, hati kita akan menjadi jauh lebih tenang, dan pahala kita akan berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Hayo, siapa yang hari ini sudah tadarus Al-Quran? Komen sudah ngaji di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya, seru banget. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum. Ternyata ada waktu rahasia di bulan puasa, saat doa-doa kita melesat langsung tanpa penghalang ke langit. Teman-teman tahu nggak kapan waktu itu? Waktunya adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu saat kita bangun untuk sahur. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Masya Allah, sayang banget kan kalau kita lewatkan begitu saja. Jadi, sambil menunggu sahur, yuk sempatkan salat sunnah dan perbanyak doa. Mintalah apa saja, mulai dari kesehatan orang tua, kelancaran belajar, sampai keinginan masuk surga. Di waktu yang tenang ini, Allah sangat dekat dengan hambanya yang bersujud. Siapa yang semalam sudah bangun dan berdoa di waktu mustajab, coba tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya, seru banget. Wassalamualaikum. Ternyata ada satu sosok wanita yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW karena kebaikan hatinya yang luar biasa. Teman-teman tahu nggak siapa beliau? Beliau adalah Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah SAW. Lihatlah betapa gigihnya Fatimah dalam membantu urusan rumah tangga dan melayani keluarganya dengan penuh kasih sayang. Meskipun beliau putri seorang pemimpin besar, Fatimah tidak pernah sombong dan selalu hidup sederhana. Fatimah mengajarkan kita bahwa menjadi anak soleh itu berarti kita harus berbakti kepada orang tua dan rajin beribadah. Semangatnya dalam melayani keluarga adalah ibadah yang sangat mulia di mata Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Siapa nih yang mau jadi anak soleh seperti Sayyidah Fatimah? Komen aku mau di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya, seru banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Ternyata musuh terbesar kita saat berbuka puasa bukanlah rasa lapar, tapi keinginan untuk memakan semua hidangan di meja. Teman-teman tahu nggak apa bahayanya makan berlebihan? Lihat deh hidangan buka puasa ini. Kelihatannya enak semua ya. Tapi, kalau kita langsung makan terlalu banyak, perut kita kaget dan bisa jadi sakit. Selain itu, badan jadi terasa lemas dan mengantuk. Padahal kita masih harus sholat maghrib dan tarawih. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk makan secukupnya saja. Ingat ya, tujuan puasa adalah melatih kesabaran dan kesederhanaan. Dengan makan secukupnya, pencernaan kita jadi sehat, ibadah jadi lancar, dan kita pun dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Jadi ambil secukupnya saja ya. Nah, apa menu takjil favoritmu hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya, seru banget. Selamat berbuka puasa teman-teman. Wassalamualaikum. Ternyata uang 1000 perak yang sering kita remehkan bisa jadi kunci untuk mendapatkan pahala raksasa di sisi Allah. Teman-teman tahu nggak gimana caranya? Lihat deh anak soleh di video ini. Dia memberikan sedekah kepada kakek yang membutuhkan. Meskipun jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi karena dilakukan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang di bulan Ramadan, Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Allah tidak melihat besar nominalnya, tapi Allah melihat ketulusan niat di dalam hati kita. Sedekah itu tidak akan membuat kita miskin, justru akan memberkahkan harta kita. Jadi jangan tunggu kaya untuk berbagi ya. Berikan apa yang kita mampu, sekecil apapun itu, asalkan
ikhlas. Allah pasti akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Hayo, siapa yang sudah sedekah hari ini? Ceritain pengalaman bahagiamu saat berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya. Seru banget. Wassalamualaikum. Ternyata ada cara cerdas buat dapetin pahala puasa 2 kali lipat dalam sehari tanpa harus puasa 2 kali. Teman-teman mau tahu nggak rahasianya? Lihat deh kedua anak kecil di video ini. Mereka sangat semangat membagikan takjil kepada kakek pengemis di depan masjid. Selain membuat orang lain bahagia, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Masya Allah, berkah banget kan? Berbagi takjil mengajarkan kita rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Tidak perlu mewah, segelas air atau beberapa butir kurma saja sudah sangat berarti bagi mereka yang kehausan dan kelaparan setelah seharian berpuasa. Yuk, kita jadi anak yang gemar berbagi. Hayo, siapa yang sore ini rencana mau bagi-bagi takjil bareng mama dan papa? Komen aku mau berbagi di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya. Seru banget. Wassalamualaikum. Ternyata, salat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali lipat lebih besar dibanding salat sendirian. Tapi, teman-teman sudah tahu belum cara yang benar supaya pahalanya nggak berkurang? Lihat deh di video ini, saat salat berjamaah, kita harus merapatkan syaf atau barisan ya. Tidak boleh ada celah di antara kita. Selain itu, pastikan gerakan kita selalu mengikuti imam, jangan mendahului dan jangan terlalu lambat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan tidak bercanda supaya salat kita khusyuk. Masya Allah, indahnya kebersamaan dalam salat berjamaah. Dengan menjaga adab salat, kita sedang belajar disiplin dan menghormati rumah Allah. Anak soleh dan soleha pasti semangat banget kalau diajak ke masjid. Siapa yang cita-citanya ingin jadi imam besar nanti? Komen aku di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya. Seru banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Ternyata ada seorang pemuda hebat yang dijuluki sebagai gerbangnya ilmu oleh Rasulullah SAW karena kecerdasannya yang luar biasa. Teman-teman tahu nggak siapa dia? Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, Ali sudah sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau dikenal sangat cerdas dalam memecahkan masalah dan sangat berani di medan perang. Ali adalah orang pertama dari golongan anak-anak yang memeluk Islam dan selalu setia membela Rasulullah dalam keadaan apapun. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa menjadi anak muda itu harus berani dan haus akan ilmu. Di bulan Ramadan ini, yuk kita contoh semangat beliau, rajin mengaji, tekun belajar, dan selalu berani membela kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita ke surga. Siapa yang mau jadi anak cerdas seperti Sayyidina Ali? Komen aku mau pintar di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya. Seru banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum. Ternyata, rahasia di balik penemuan obat-obatan yang kita gunakan saat ini bermula dari seorang yang sewaktu kecil sudah hafal seluruh isi Al-Quran sejak usia 10 tahun. Siapakah dia? Beliau adalah Ibnu Sina, atau yang dikenal dunia sebagai bapak kedokteran. Sejak kecil, Ibnu Sina sangat tekun belajar ilmu agama dan sains. Beliau percaya bahwa Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Berkat ketekunannya, beliau berhasil menulis buku-buku kedokteran yang menjadi rujukan seluruh dunia selama berabad-abad. Kisah Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Al-Quran tidak akan menghambat kita jadi orang pintar, justru akan membuka pintu-pintu kecerdasan lainnya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yuk kita makin semangat membaca dan menghafal Al-Quran, supaya bisa jadi ilmuwan muslim yang hebat. Siapa yang cita-citanya ingin jadi dokter hebat yang soleh seperti Ibnu Sina? Komen amin di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus cerita Ajwa Aisyah seri Ramadan ya. Seru banget. Sampai jumpa di episode penutup. Wassalamualaikum. Ternyata, ada seorang pemuda berusia 21 tahun yang berhasil melakukan hal mustahil yang gagal dilakukan ribuan prajurit selama 800 tahun. Siapakah pahlawan hebat ini? Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih.
Sejak kecil, beliau sudah dididik dengan Al-Quran dan ilmu perang yang hebat. Dengan kekuatan doa dan taktik luar biasa sampai-sampai bisa memindahkan kapal perang lewat jalur darat. Beliau akhirnya berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang sangat kuat. Kisah Al-Fatih membuktikan bahwa iman dan kerja keras adalah kunci kemenangan. Jika kita rajin beribadah dan tidak menyerah belajar, kita pun bisa menjadi pahlawan di masa depan yang membanggakan agama dan orang tua. Masya Allah. Siapa yang mau punya semangat juang seperti Sultan Al-Fatih? Komen Allahu Akbar di bawah ya.